Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri yang wafat 656 Hijriah. Dan kita sudah masuk tentang fadail sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau manaqib. Dan kemudian sudah kita bahas manaqib 4 sahabat Nabi, yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan ini urutannya sesuai dengan urutan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa fadilah mereka urutannya seperti itu. Tidak sebagaimana orang-orang Syiah yang mendahulukan Ali radhiyallahu anhu daripada yang lain-lain. Nah, kemudian beliau melanjutkan dengan bab fadail Talhah bin Ubaidillah. Ini dibicarakan tentang 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu Talhah, kemudian Zubair, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi urutannya tabaqatnya sahabat itu yang pertama Khulafaur Rasyidin, kemudian di bawahnya lagi adalah Al-Asyrah Al-Mubasysyarah, nah di bawahnya lagi syuhada Badar, dan seterusnya ada tabaqat-tabaqat di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1642. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babun fi fadaili Talhah bin Ubaidillah fadilah Talhah. 1642 wa Nabi Uthman radhiyallahu rahimahullahu qala lam yabqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd tilkal ayyam allati qatala fihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu Talhah wa Sa'din. Yang dimaksud Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. An hadithihima, dari cerita keduanya. Maksudnya Abu Uthman ini kan seorang tabi'i, dia tidak mendengar, tidak langsung mengikuti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mendengar cerita dari Talhah dan Sa'ad. Makanya dia mengatakan an hadithihima, bukan saya mengalami ya, tapi saya hanya mendengar cerita dari keduanya. Maka Abu Uthman itu saya katakan rahimahullah, bukan radhiyallahu anhu, untuk tanda bahwa dia seorang tabi'i, bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud al-ayyam ini adalah pada perang Uhud, di mana orang-orang lari. Nah, yang tidak lari itu adalah Talhah dan Sa'ad. Nah, maka dikatakan ini lam yabqa, ya, tidak tersisa, sehingga dia tidak ikut yang lari. Bab berikutnya babun fi fadail Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, bab fadilah-fadilah Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. 63, tafadhal. Antum mau baca? Silakan baca, enggak apa-apa. Tafadhal, Iqra. Assalamualaikum. Wahawariya dan hawari saya. Jadi fadilahnya Zubair disebut sebagai hawarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hawari itu maksudnya adalah ansor, penolong. Adapun hadis yang mengatakan hawari minar rijal Zubair wa hawari minan nisa Aisyah, itu hadis yang tidak sahih. Nadaba fantadaba, nadaba Nabi menghasung, fantadaba maka dia terhasung. Terhasung maksudnya dia yang ngacung, ya. Jadi Nabi kan menghasung, siapa nih yang berani begini? Nah, Zubair yang ngacung, saya ya Rasulullah. 3 kali Zubair terus, maka Nabi mengatakan likulli nabiyyin hawari. Maka ini hadis termasuk hadis-hadis sababul wurud. Fadal 1644. An Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala kuntu ana Umar bin Abi Salamah yaumal khandaqi ma'an niswati fi utumi Hasan. Utum Hisan, apa namanya? Benteng. Fakana yutati'u li maratan fa'andur wa utati'u lahu maratan fayan. Utati merendahkan, maksudnya merendahkan punggungnya supaya bisa terlihat yang apa di depannya oleh orang sebelahnya itu.
ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني قلت نعم قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبوين فقال فداك أبي وأمي. Ya, fadaka atau fidaka ya sama aja. Tebusan untukmu, bapakku dan ibuku. Ini kalimat penghormatan seolah-olah kalau engkau itu tertawan, maka saya rela menebus engkau dengan bapakku dan ibuku. Nah, ini kalimat fadaka abi wa ummi tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW kecuali kepada orang-orang tertentu. Nah, di sini salah satunya adalah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu pada perang ini, perang Khandaq. Perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, disebut juga perang Ahzab. 45, tafadhal. عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة رضي الله عنها أبوك والله من الذين استجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم القتل وفي رواية أني أبا بكر الزبير. Abu Bakar dianggap sebagai bapaknya itu karena dari jalur ibunya ya kan, Urwah, ibunya itu kan Asma. Nah, Asma anaknya Abu Bakar. Kalau Zubair jelas ini bapaknya Urwah, kakeknya Urwah. Urwah bin Zubair ya bapaknya. Ya, Zubair bapaknya ini. Kemudian yang dimaksud alladzina istajabu lillahi war rasul ini adalah pada perang Uhud, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung orang-orang untuk bangkit lagi supaya menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwa kita ini enggak habis, kita masih ada masih ada sisa sehingga kita tidak mati semua. Nah, maka di antara mereka yang bangkit atas hasungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah Abu Bakar dan Zubair radhiyallahu anhu. Babun fi fadaili Talhah wa Zubair radhiyallahu anhuma. Fadilah Talhah dan Zubair. 46. رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء وما عليك Hira'u. اسكن حراء وما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وإليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. Ya, mana yang siddiq ini pasti Abu Bakar ya. Mana yang syahid ya berarti ini Umar, Uthman, Ali. Kalau Talhah, Zubair, Sa'ad ini saya tidak ngerti bagaimana sejarahnya kematian mereka, wallahu alam. Nah, perlu dicari apakah semua ini mereka mati syahid karena di sini Nabi mengatakan au syahidun. Tapi kalau bakiyah dari Khulafaur Rasyidin tadi, Umar, Uthman, Ali jelas semuanya mati syahid. Babun fi fadli Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. 47 an Aisyah radhiyallahu anha qalat syahira, begadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ariqa, begadang tidak bisa tidur. Jadi karena suatu kondisi gelisah sehingga tidak bisa tidur. Maqdamahul Madinah, pada awal datang beliau ke Madinah lailatan. Faqala laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni lailata. Qalat fabaina nahnu kadzalika sami'na khashkhashata silah, suaranya senjata. Khashkhashah itu suara senjata ketika saling bergesekan. Faqala man hadza? Qala Sa'd bin Abi Waqqas. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bika? Faqala waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faji'tu ahrusuh. Fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma nama. Jadi fadilahnya Sa'ad di sini sangat perhatiannya dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ini adalah di awal datangnya Nabi ke Madinah. Adapun setelah turunnya ayat wallahu ya'simuka minan nas, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, insorifu, silahkan kalian pergi semua, enggak usah menjaga saya karena sudah dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga diambil pelajaran bahwa melakukan penjagaan seperti ini, kalau sekarang kita ada hawari yang jaga ma'had, nah itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang lepas dari tawakal. Karena tawakal itu harus ada ikhtiarnya juga, tidak hanya tawakal saja. Nah, penjagaan termasuk dalam bab ikhtiar, kemudian setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya waktu di ma'had mengalami ya, Pak Dr. Surya itu kehilangan motor.
pas waktu itu sudah ada Hawari ini. Tapi turun hujan, kemudian karena hujan turun, Hawari masuk. Begitu hujan selesai, keluar, motornya udah hilang. Nah, makanya sekarang Hawari ditaruh di luar itu, mungkin salah satu sebabnya karena itu. Nah, maka apa? Melakukan penjagaan seperti ini sunnah Nabi, bukan sesuatu yang keluar dari tawakal sama sekali. Hadis 48, fadal. Sallallahu alaihi wasallam. جمع أبوي وأخذ قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين. أحرق المسلمين, membakar kaum muslimin, maksudnya banyak membunuh kaum muslimin, ya. Maka diungkapkan seolah-olah membakar. Seperti kalau sesuatu yang membakar itu apa? Banyak habis, banyak yang habis. Fadal. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي قال فرزقت له بسهم ليس فيه نصر فأصابت جنبه فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. Ya, jadi yang diucapi irmi fida ke abi wa umi ternyata tidak hanya tadi Zubair ya, tapi juga ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini orang yang kedua yang diucapi oleh Nabi dengan ucapan fida ke abi wa umi atau fada ke abi wa umi, yang menunjukkan kemuliaan dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin bisa dikumpulkan ya, orang-orang yang Nabi sudah mengucapkan fada ke abi wa umi kepadanya, ada berapa orang? Yang saya tahu ya baru dua ini. Adapun Talhah, maka apa namanya? Adapun Talhah maka muskil, apakah apakah lupa saya, apakah termasuk ataukah tidak. Kita tunggu aja hadis-hadisnya. 49, fadal. حلقت ساكن ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قالت فمكثت ثلاثا حتى وشي عليها من الجهد أي من المشقة, maksudnya karena laparnya tadi. فقام ابنها يقال له سقاها فجعلت تدعو على سعد أنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة فإذا فيها سيف فأخذت به فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت nafilni hadis sayf. Nafil ini dari kata-kata nafal, yaitu tambahan atas ghanimah. Ana man qad alimta halahu faqala rudduhu min haitsu ruddahu atau rudduhu? Rudduhu. Maksudnya ruddahu ya, karena kan satu orang. Radda ya rudda. Fantalaqtu hatta idza aradtu an ulqiyahu fil qabati la matni nafsi. Al-qabat itu tempat pengumpulan ghanimah. Maka disebut qabat karena qabat itu menggenggam atau mengumpulkan. Faraja'tu ilaihi faqultu ahtinihi qala fasadda li sawt. Ruddahu min haitsu akhadta. Di situ ruddu lagi atau rudda? Ruddu. Kok ruddu ya? Maksudnya kan rudda kan? Ya enggak? Radda ya ruddu rudda ya. Madda ya mutu mutta ya. Fadal. Anzalallahu azza wa jalla yas'alunaka an anfal. Qala famaritu arsaltu ila nabi sallallahu alaihi wasallam atani faqultu ta'ni simali hayusi. Qala fa'abad. Qultu an-nisfa qala fa'abad. Qultu as-sulusa qala fasakata. Faqana ba'du sulusu ja'idan. Qala wa ataitu ala nafari min al-ansari wal muhajirin. Faqalu ta'ala nut'imka wa nasqika khamran fadzalika qabla an tuharrama khamru. Qala fa'ataituhum bi hassin wal hasu al-bustan. Nah, sudah ada penjelasannya ya, al-hasu al-bustan. Kalau apa namanya dalam hadis yang lain al-hasu itu adalah kamar kecil. Rasulullah bersabda
satruma inna hadhil hushush muhtadarah. Sesungguhnya kakus-kakus ini dihadiri oleh setan. Tapi di sini hasyin artinya di sini bukan yang dalam hadis itu. Nah, maka berarti ini termasuk lafal mustarak. Kadang diartikan kebun, kadang diartikan kamar kecil. Fadhal. Faida ra'sul jazuri maswiyun indahu wa zikrun min khamrin. Zikrun tuh girbah. Kalau isinya minuman keras atau madu maka disebut zikun. Kalau isinya air maka disebut qirbatun. Nah, jadi orang Arab itu membuat nama yang berbeda ketika isinya berbeda padahal barangnya sama. Fadhal. Qala fa'akaltu wa saribtu ma'hu. Qala fadakartul ansara wal muhajirina inda. Faqultu al-muhajiruna khairun minal ansar. Ini kalimatnya sudah benar. Al-muhajirun khairun minal ansar. Salah satu buktinya dalam Al-Quran Allah kalau menyebut orang muhajirin dan ansar selalu mendahulukan muhajirin. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari. Demikian juga Sayyidina Umar ketika musyawarah itu dipanggil orang muhajir dulu. Orang muhajir enggak bisa memutuskan, akhirnya dipanggil ansar. Nah, mendahulukan muhajir ini menunjukkan fadilahnya muhajir. Tapi di sini orang-orang ansar enggak terima. Fadal. bihi fajaroha bi anfi fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahbartuhu anzalallahu azza wa jalla fiya sa'na Muhammad iswa ashabul asbal mudisun min amri syaitan. Ya, jadi ringkasnya ada 4 ayat yang bicara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas atau yang turun gara-gara Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayat yang pertama, wa wassaynal insana. Ini kasus yang pertama. Kemudian ayat yang kedua tentang ghanimah tadi dia minta kepada Nabi, maka Allah turunkan yas'alunaka 'anil anfal yang kedua. Kemudian kasus yang ketiga ketika dia sakit ingin memberikan wasiat lebih banyak dari sepertiga oleh Nabi kemudian dilarang. Nah, kalau ini ada ayatnya enggak ini? Enggak ada ya? Enggak ada ya. Kalau tadi kan di awal hadis dia mengatakan ayatun minal Quran. Nah, tapi nomor 3 ini kasusnya tidak ada ayat Qur'annya, ini adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah ketika dia mabuk-mabuk sama teman-temannya tadi. Kemudian dipukul dengan lahyair roksi. Lahyun itu adalah 2 rahang atau tulang rahang yang ada di bawah mulut itu. Nah, maka turun ayat ini innamal khamru wal maisir wal ansab. Makanya ayat ini termasuk ayat-ayat yang sababiyah, yaitu yang dimulai dengan sababun nuzul ketika turunnya. Tapi ayat-ayat sababiyah lebih sedikit daripada ayat-ayat ibtidaiyah yang tidak ada sababun nuzulnya. 50. Fadal. An Sa'idin radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Faqala al-musyrikuna li Nabi sallallahu alaihi wasallam ulai la yajtari'una alaina. Qala wa kuntu ana wa ibnu Mas'udin wa rajulun min Udailin Wa Bilalun. wa rajulani lastu usamlihina. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahadatsa nafsahu fa'anzalallahu azza wa jalla wa la tatrukil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya, jadi orang-orang miskin ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang kafir yang kaya-kaya itu pengen mereka diusir saja supaya tidak semajelis dengan orang-orang miskin. Nah, nyaris Rasulullah SAW itu menuruti mereka, tapi Allah kemudian jaga beliau. Allah turunkan ayat ini, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Maka ini jaminan iman bagi 6 orang tadi karena dianggap sebagai orang-orang yang yuriduna wajhahu. Dan ini hadis menunjukkan adanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dihasung untuk berdoa untuk bisa melihat wajah Allah dalam hadis yang sahih riwayat Nasa'i. Allahumma urzuqni ladzatan nazar ila wajhika. Ya Allah, berilah saya rezeki untuk bisa melezati, melihat dengan lezat kepada wajah-Mu. Maka Allah memiliki wajah tapi laisa kamitslihi syai'. Berikutnya babun fi fadaili Abi Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Fadilah Abu Ubaidah ini termasuk juga 10 orang yang dijamin masuk surga.
Abu Ubaidah namanya Amir bin Abdullah bin Jarrah. Sehingga Jarrah ini adalah kakeknya. Ya. Kemudian dia dikenal dengan nama Abu Ubaidah, dengan nama kunyahnya. Fadal. An Hudzaifah qala ja'a ahlu Najrana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah ib'ats lana rajulan aminan faqala la ab'athanna ilaikum rajulan aminan haqqa aminin qala fastashrafa lahan nasu qala wa ba'atha Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ya, istasrafa menongolkan diri, maksudnya pengen untuk ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Najron ini Yaman. Mereka tidak mau masuk Islam, tetapi mereka mau untuk membayar jizyah. Nah, kemudian mereka pesan untuk dikirim seorang yang terpercaya. Maka akhirnya dikirimlah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dan inilah yang mungkin menyebabkan Aisyah itu mengatakan bahwa Nabi kalau mengangkat khalifah itu niscaya dia angkat Abu Bakar, lalu Umar, lalu Abu Ubaidah bin Jarrah, karena dia fadilahnya adalah haqqo amin, orang yang sangat amanah. Babun fi fadailil Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma. Fadal. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنكم لقد خدت النبي صلى الله عليه وسلم بنبي الله والحسن والحسين فغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه. Ini menunjukkan fadilah Hasan Husain dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syahba itu nama bighal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis yang lain yang mengatakan namanya Duldul itu adalah nama lain. Jadi karena Nabi cuma punya satu bighal, tidak punya dua. Sehingga kadang disebut Duldul, kadang disebut Syahba, dalam riwayat yang lain disebut Baydha, itu semuanya adalah tiga sifat untuk satu makhluk yang sama, yaitu bighalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mahjurah, memberi nama terhadap kendaraan yang kita miliki. Maka masing-masing yang punya kendaraan silahkan dikasih nama menghidupkan sunnah yang sudah mahjurah. Kita punya mobil untuk sabilillah, itu kita kasih nama Farasur Rahman. Itu untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Farasur Rahman itu karena Rasulullah bersabda, al-khailu li thalathah. Kemudian beliau menyebutkan ada Farasur Rahman, ada Farasur Syaitan. Ya. Nah, maka kita kasih nama dengan hadis tersebut. 53 an Abi Hurairah, fadal. Luka itu anak kecil. Kalau arti asalnya orang yang bodoh, ya, karena anak kecil kan memang belum punya ilmu. Nah, maka yang dimaksud di sini bukan siapa, di mana cah bodoh, enggak begitu, tapi di mana anak kecil itu, yaitu cucu beliau. Fadal. yakni asalan adallana annahu inama tahbisul Sikhoban itu kiladah atau apa namanya, kalung. Maka ini menunjukkan bahwa anak kecil boleh dikalungi meskipun dia laki-laki. Kalau udah besar maka tidak sepantasnya laki-laki memakai kalung. Fadal. Falam yalbas an ja'a yas'a hatta kana qawlu wahidin minhum man sahibahu. Ini maksudnya saling peluk antara Nabi dengan cucunya tadi. Ya. Fadal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni uhibbuhu wa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Nah, maka kita katakan bahwa kita mencintai Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, supaya kita termasuk orang yang didoakan oleh Nabi, wa ahibba man yuhibbu. Cintailah orang-orang yang mencintai Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan keturunan Nabi sampai sekarang itu yang ada cuma dari jalur Fatimah, tidak ada dari jalur yang lain. Karena yang laki-laki anak Nabi semuanya sudah mati pas kecil. Kemudian dari jalur
Ruqayyah, Zainab, kemudian Ummu Kulthum itu sudah putus. Maka yang tersisa sampai hari ini tinggal dari jalur Fatimah dan itu dari jalur Hasan dan Husain. Keturunan Hasan disebut Al-Hasani, keturunan Husain disebut Al-Husaini. Nah, di sini dalil yang menunjukkan fadilahnya Hasan bin Ali radhiyallahu taala. Adapun hadis tentang fadilah Husain tidak begitu banyak dalam kasus-kasus yang seperti ini karena masih kecil ya Husain itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat itu dua-duanya ini masih anak-anak yang sangat-sangat kecil sehingga cerita tentang Husain tidak begitu banyak karena adiknya Hasan 1 tahun jaraknya. Babun fi fadaili Fatimah alaihissalam binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadilahnya Fatimah, dan Fatimah ini putri Nabi yang paling utama. Fadal. Suari bin Haramah radhiyallahu anhu anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu khataba binta Abi Jahil. Ini putrinya Abu Jahal, saya cari namanya nggak ketemu. Fadal. Wa indahu Fatimah bintu Nabi sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Falamma sami'at bidzalika Fatimah radhiyallahu anha atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu inna qaumaka yuhadditsuna annaka la tarduku li banatika wa hadha aliyan nabikan ibnaka Abi Jalil. Qala al-miswaru faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu bima tasyahhada. Tsumma qala amma ba'du fa inni ankahtu akal asib anna Rafi'i fa hadatsani wa saddaqani. Jadi ini maksudnya Abul As dinikahkan dengan putri beliau yang namanya Zainab. Kemudian Abul As ini haddatsani fasadaqani. Dia bicara kepada saya, dia jujur kepada saya. Ini maksudnya dalam kasus ketika Abul As ini jadi tawanan perang. Kemudian Nabi memerdekakan dia, membebaskan dia. Tapi dengan syarat ya. Syaratnya kamu nanti bawa putri saya Zainab ke Medina. Kamu kirim dari Mekah ke Medina. Nah ternyata dia betul-betul mengirim Zainab ke Medina. Itulah yang dimaksud fahaddatsani fasadaqani. Jadi maksudnya dia memuji mantu beliau ini. Betul. Wa inna Fatimah binta Muhammadin mudghotun minni wa inna ma Akroh. akrahu ayyaftinuha. Saya tidak suka bahwa mereka akan mengganggu Fatimah. Maksudnya mengganggu dalam masalah agamanya. Karena kalau di poligami itu sering kali terjadi apa? Percekcokan antara istri pertama dengan istri kedua. Nah ini merusak agama atau mengganggu agama. Nah, maka Nabi mengatakan saya nggak senang kalau agamanya Fatimah terusakkan gara-gara poligami tersebut. Betul. Wa innaha wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu adu wallahi Aduwillah. billahi inda rajulin muhibin. Ini menurut para ulama sudah satu hukum ya. Jadi salah satu hukum di dalam Islam adalah tidak boleh mempoligami antara putri Rasul dengan putri musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak boleh kita mempoligami antara seorang perempuan dengan adiknya atau dengan kakaknya. Ini hukum khusus berarti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena putri Rasul ini berarti ya hukum khusus untuk beliau. Betul. Falam fakaraka aliyan radhiyallahu anhu. Dari hadis ini diambil pelajaran oleh sebagian ulama bahwa Fatimah itulah Waalaikumsalam itulah lebih utama daripada Khadijah. Karena Fatimah itu mudghatun minni, itu bagian dari tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang khilafiyah ya. Mana lebih utama, apakah Fatimah ataukah Khadijah? Yang mengatakan Khadijah lebih utama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nisa'iha Khadijah. Tapi yang mengatakan Fatimah lebih utama, nah, dalilnya ini tadi, bahwasanya Fatimah itu mudghatun minni, satu bagian tubuh dari saya. Kalau Khadijah kan enggak. Kemudian dalil yang kedua untuk mayoritas ulama yang mengatakan Fatimah lebih utama daripada Khadijah adalah hadis berikutnya, hadis 55. Betul.
an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam indahu lam yughatir minhunna wahidatan fa'aqbalat Fatimatu radhiyallahu anha tamshi ma tukhti'u misyatuha min misyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyan falamma ra'aha rahaba biha faqala marhaban bibnati thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi thumma sarraha fabakat bukaan syadidan falamma ra'a jaza'aha sarraha athaniyatan fadhahikat faqultu laha khassaki Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'ihi bisirar Siror rahasia, bisikan. anti tabkina. Jadi boleh bisik-bisik ya ketika orangnya banyak. Adapun yang tidak boleh itu kalau cuma 3 orang, kemudian bisik-bisik 2 orang, itu yang nggak boleh. Jadi kalau istri Nabi banyak, maka dibisiki Fatimah saja nggak ada masalah. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatuha ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ufsiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirruhu. Qalat falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu azamtu alayki bimali alayki minal haqqi lama hattattini ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat amma al-ana fana'am amma hina sarani fil marratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marratan aw marratain. Kata-kata aw marratain ini adalah ragu-ragu dari rawi, dan ini sesuatu yang tidak benar. Karena yang benar adalah Nabi itu setiap tahun cuma 1 kali khataman bersama Sayyidina Jibril alaihissalam. 2 kalinya itu cuma di akhir hayatnya beliau saja. Wa innahu araduhu al-ana marrataini. Wa inni la ura al-ajala illa qad iktaraba. Fattaqillaha wasbiri. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Qalat wa bakaitu buka illadhi ra'aitu. Falamma ra'a jazai sarani thaniyata faqala ya Fatimatu ama tardai. Tardai ini satu bahasa yang fasih, nggak ada masalah. Meskipun kalau bahasa yang kita kenal kan tardaina pakai nun ya. Tapi penghapusan nun ini sesuatu bahasa yang fasih juga. An takuni sayyidata nisa'il mu'minina aw qala sayyidata nisa'i hadhil ummati. Qalat fadhahiktu dhahikil ladzi ra'aitu. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa Fatimah lebih utama daripada Khadijah ibunya. Karena dia disebut sayyidatan nisa'il mu'minin atau sayyidatan nisa'i hadhil ummah. Dalam riwayat yang lain, sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Ya, tapi masing-masing punya dalil ya. Kalau yang mengatakan Khadijah lebih utama karena khairun nisa'iha. Yang mengatakan Fatimah lebih utama, dalilnya 2. Sayyidatu nisa'il mu'minin sama tadi mudghatun minni. Karena bagian Nabi SAW, bagian dari darah Nabi atau dari tubuh Nabi itu tentu saja lebih utama daripada yang lain. Dan tidak ada masalah seorang anak lebih utama daripada ibunya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada Nabi Ibrahim yang merupakan bapaknya, lebih utama daripada Adam yang merupakan bapaknya yang pertama. Kemudian hadis ini juga dalil menyambut orang datang dengan marhaban, dan hadis ini dalil juga untuk tadarus Al-Quran setiap bulan Ramadan. Adapun tadarus selain Ramadan itu juga tidak ada masalah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian menunjukkan juga bahwa rahasia seseorang kalau disebarkan boleh ketika dia sudah mati, karena sudah tidak menjadi rahasia lagi. Sebagaimana misalnya siapa itu? Sahabat Abdullah bin Mubarak. Dia setelah ketahuan bahwa ternyata dia yang bisa mengalahkan waktu duel dengan orang-orang kafir itu, maka dia katakan jangan beritahukan siapapun. Begitu Abdullah bin Mubarak sudah mati, maka muridnya tadi yang mengetahui bahwa pelakunya adalah Abdullah bin Mubarak baru menceritakan. Dulu yang menang duel itu adalah Abdullah bin Mubarak. Ini tidak termasuk membuka rahasia karena sudah mati, sudah nggak ada hukum lagi. Masih hidup berarti membuka rahasia. Babun fi fadaili ahlil bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya ahlul bait Nabi, dan ahlul bait Nabi ini ada 3 macam. Yang pertama ahlul kisah, yaitu orang-orang yang pernah dilingkupi oleh Nabi dengan kisah, dengan selendang.
mereka adalah Hasan, Husain, Fatimah. Kemudian yang kedua adalah Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi SAW, istri-istri beliau. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, Ahlul Bait disebutkan di situ maksudnya istri Nabi. Kemudian yang ketiga, Ahlul Bait maksudnya yang haram untuk makan zakat. Nah, maka ketika ada istilah Ahlul Bait, kita harus ngerti, ini yang dimaksud yang mana nih? Ahlul Kisah, ataukah keluarga beliau, yaitu istri-istri beliau, ataukah orang-orang yang kerabat-kerabat beliau yang haram memakan harta zakat. Nah, maka masing-masing istilah Ahlul Bait itu bisa dimaknai salah satu dari tiga ini, tapi tergantung siyaqul kalamnya. Maka harus melihat siyaqul kalam dan sibaqul kalam dan lihaqul kalam. Siyaqul kalam itu kondisi kalimatnya, kalau sibak itu kalimat sebelumnya, kalau lihaq itu kalimat berikutnya. 5, fadhal. Mirton, selendang, murhalun yang bergambar rohal. Rohal itu adalah apa? Pelana. Ya, jadi ada gambar pelananya. Maka ini menunjukkan bolehnya gambar kalau bukan makhluk hidup. Tapi kalau makhluk hidup maka itu yang dilarang. Ini yang disebut ahlul kisah. Saya tadi kurang satu ya, Ali termasuk juga. Karena di sini yang dimasukkan Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Nah, waktu itu ada Ummu Kulthum, ada Ummu Salamah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya?" Nah, maka Rasulullah katakan, "Anti ala khair." Kamu dalam kebaikan, tapi memang tidak termasuk dalam lingkup ahlul kisah ini. Maka Nabi waktu itu mengatakan, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti." Ini maksudnya ahlul bait yang dalam hadis ini maksudnya adalah ahlul kisah. Adapun ahlul bait yang dimaksudkan dalam surat Al-Ahzab, lain lagi. Karena ini kan Nabi tidak sedang membaca ayat kan. Nabi sedang mengatakan, ya, sedang bersabda. Nah, sabda Nabi ini ahlul bait maksudnya ahlul kisah. 57, foto. أنا وحسين سفرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله Ra'aita صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد hadithna. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله Sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني Kabirat sinni. وقد معهد ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فأقبلوا Faqbalu. تكلفوني ثم قال قام رسول الله صلى الله Sallallahu عليه alaihi wasallam. وسلم يوما فينا خطيبا بما إن يدعى همة بين مكة والمدينة. Ini yang sering disebut orang-orang Syiah Ghadir Khum. Jadi kasus Ghadir Khum itu sahih. Betul-betul ada kejadiannya. Nabi itu kumpul dengan para sahabat di tempat namanya Khum. Ya, Ghadir itu kan telaga. Ya. Khum itu namanya telaga tadi. Tapi orang-orang Syiah kemudian menambah-nambah cerita-cerita yang sebenarnya tidak terjadi pada saat tersebut. Jadi bedanya Ghadir Khum antara ahli sunnah dengan ahli Syiah. Kalau ahli sunnah meriwayatkan hadis Ghadir Khum tapi nggak ada tambahan-tambahan yang beraneka ragam itu. Sementara orang-orang Syiah menyebutkan riwayat-riwayat yang sangat banyak tentang Ghadir Khum. Sampai di maktabah itu ada kitab tentang Ghadir Khum itu sampai beberapa jilid, ya, lebih dari 10 jilid. Itu semuanya bicara tentang Ghadir Khum tok. Itu menunjukkan bahwa mereka orang-orang Syiah menambah-nambahi riwayat-riwayat yang sebenarnya tidak ada, dan memang biasa orang-orang Syiah seperti itu, yaitu memalsukan beberapa riwayat yang sebenarnya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang ya, ganti pembaca. Betul. ووعد وذكر ثم قال أما بعد فيا أيها
ya Rabbi fauji wa ma'arifut bikum sekolah awwaluhuma kitabullah bihi huda wa nur faqudu fi kitabillah wastamsiku bihi. Disebut thaqalain itu karena sesuatu yang mulia, sesuatu yang berat ya, disebut berat maksudnya apa? Mulia. Betul. Fahatta ala kitabillah wa raghabakum thumma qala wa ahlu baiti udakkirukumullah wa fi ahli baiti udakkirukumullah fi ahli baiti salat. Ini maksudnya untuk menjaga ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan berbuat sesuatu yang tidak baik kepada mereka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian pegang teguhi, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Kemudian beliau sebutkan kitabullah dan sunnah, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hadis yang lain. Ya. Kalau yang ini bicara tentang thaqalain, kalau itu bicara tentang dua peninggalan Nabi yang kalau dipegang teguhi tidak akan sesat. Betul. Wa ahlu baiti ya Zaid alaysa nisa'uhu min ahli baitihi qala nisa'uhu min ahli baiti walakin ahli baitihi man urifa sadaqata ba'da. Ya, jadi menunjukkan bahwa ahlul bait itu ada macam-macam makna. Nisa'uhu min ahli baitih diakui oleh Husain ini. Siapa ini? Zaid ya. Oleh Zaid. Nisa'uhu min ahli baitih, tapi maksudnya ahlul bait yang bermakna lain. Adapun ahlul bait yang saya maksudkan di sini, yang dimaksudkan oleh Nabi udzakirukumullah fi ahli baiti, ini bukan istri-istri Nabi, tapi maksudnya adalah orang-orang yang haram mendapatkan zakat. Betul. Wa man hu qala alu ali wa alu aqil wa alu ja'far wa alu abbas qala kullu haula'i hurrimat sadaqah qala. Ini dalilnya ulama yang mengatakan bahwa ahlul bait yang haram memakan zakat itu Banu Hashim. Karena ini semuanya Bani Hashim ya. Ali bin Abi Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim. Demikian juga Alu Aqil. Ini juga Aqil ini kan Aqil bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Nah, atasnya Hashim juga. Alu Ja'far juga begitu. Ja'far bin Abi Talib, ya, berarti bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abbas juga begitu. Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Semuanya ini Bani Hashim. Kalau mazhab Syafi'i, yang haram memakan zakat itu ada dua bani. Satunya Bani Hashim, ini dalilnya. Satunya lagi Bani Muttalib. Hadisnya yaitu Nabi SAW bersabda, Innama Banu Hashim wa Banu Muttalib syai'un wahidun. Maka karena Nabi sudah menyatukan antara Bani Hashim dengan Bani Muttalib, berarti dua-duanya bani ini haram untuk makan harta zakat. Adapun istri-istri Nabi, apakah haram makan harta zakat? Itu juga khilafiyah. Pendapat mayoritas bahwa istri-istri Nabi bukan termasuk orang-orang yang haram makan zakat. Dalilnya adalah Aisyah memerdekakan Barirah. Kemudian Barirah menerima harta zakat. Kalau Aisyah itu tidak boleh menerima harta zakat, maka pasti Barirah juga tidak boleh menerima harta zakat. Karena Nabi bersabda, maulal qaumi minhum. Bekas budaknya suatu kaum termasuk mereka. Nah, maka Abu Rafi' karena dia bekas budak Nabi SAW, maka dia pun tidak boleh mengambil harta zakat. Karena Nabi tidak boleh mengambil harta zakat. Tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa istri-istri Nabi pun juga termasuk yang tidak boleh memakan harta zakat. Termasuk ada riwayat dari Aisyah sendiri, dia mengatakan, ma'adallah kalau saya mengambil harta zakat, karena saya termasuk keluarga Nabi SAW. Jadi ringkasnya ahlul bait ada 3 macam. Jadi tingkatan kecil, tingkatan lebih luas, dan tingkatan lebih luas lagi. Babun fi fadaili Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilah Aisyah, ibunya kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab memang zauj itu maknanya pasangan ya, sehingga mencakup laki dengan perempuan. Sehingga tidak pernah disebutkan dalam Quran zaujatu, enggak ada, adanya zauju. Dalam hadis-hadis juga Nabi tidak mengatakan zaujah tetapi zauju. Adapun munculnya istilah zaujah itu karena sudah banyak orang yang tidak paham bahasa Arab sehingga perlu dibedakan mana laki mana perempuan. Demikian juga untuk bidang faraid itu harus dibedakan antara istri sama suami. Karena kalau tidak dibedakan nanti jadi rancu bagiannya. Maka untuk istri harus istilahnya harus zaujah untuk ilmu faraid.
58 fadal. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Urituki, karena ini Aisyah. ja'ani fi saraqatin min haririn Sarakah itu potongan yang bagus min haririn dari sutra. yaqulu hadhihi imra'atuka wa akshifu an wajhiki fa idza anti hiya fa aqulu in iyyaku hadha min indillahi Yumtihi. Ya, jadi nikahnya Nabi dengan Aisyah itu ternyata atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Dan hadis ini menunjukkan bahwa mimpi yang berulang-ulang dengan sama itu adalah tanda-tanda bahwa mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan thalatha layalin, ya, 3 malam itu mimpinya sama terus. Termasuk juga ketika tawatu'at, mimpi banyak orang tapi semuanya isinya sama. Nah, itu berarti tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu para sahabat bermimpi Lailatul Qadar pada 10 akhir, itu yang mimpi tidak hanya satu orang. Demikian juga azan itu yang memimpikan adalah 2 orang sahabat Nabi, Sayyidina Umar sama Abdullah bin Zaid. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa tanda-tanda itu mimpi datang dari Allah Subhanahu wa taala. 59. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadbah qalat فقلت ومن أين تعرف ذلك قالت أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهدي إلا اسمك. Ini menunjukkan cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa la ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dari ucapan saja sudah diketahui bagaimana kondisi seseorang. Kemudian juga menunjukkan bahwa hubungan suami istri ya kadang-kadang ada gesekan, ini biasa, nih. Sehingga Aisyah kadang-kadang tidak cong hatinya dengan Nabi SAW. Nah, itu nggak ada masalah, seperti itu biasa. Yang penting tidak membenci, karena kalau membenci maka ini sudah menjadi kekafiran terhadap orang yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 60. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tal'abu bil banat, dia mainan dengan boneka-bonekaan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa kanat ta'tini sawahibi fakunna yanqami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu yang qami'na, yang sorifna, mereka bubar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya kalau pas lagi main dengan Aisyah, Rasul datang, mereka semuanya pergi karena haibahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusarribuhunna, ya yursiluhunna, menggiring mereka ilayya, kepada saya. Jadi ini menunjukkan bahwa Aisyah masih kecil ketika dinikahi oleh Nabi, ada usia 9 tahun, yang waktu kumpul dengan Nabi itu, sehingga masih mainan boneka, ya. Dan ini menunjukkan juga bahwa boneka untuk anak-anak kecil itu tidak dilarang. Adapun yang dilarang untuk orang yang sudah dewasa. Dan hadis ini menunjukkan juga bolehnya memberikan mainan untuk anak-anak kecil, dan itu sudah kita bahas dulu pada hadis ya Abu Umar ma fa'alan nughair. Nah, itu diambil satu istimbat oleh sebagian ulama sampai 60 istimbat. Salah satu istimbatnya itu tadi, bolehnya memberi mainan kepada anak-anak, membelikan mainan kepada anak-anak bukan sesuatu yang mubazir, bukan sesuatu yang termasuk memakan harta dengan batil. Karena diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dunianya anak-anak main, ya, sehingga anak-anak diberi mainan ya wajar. Fadal, 61. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya sahabat-sahabat Nabi itu supaya Nabi ridho pada mereka, kalau pas Nabi sedang di rumah Aisyah, itu mereka pada ngirimi hadiah. Karena mereka tahu Aisyah ini yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita ambil pelajaran bolehnya seorang suami lebih cinta kepada sebagian istri daripada istri yang lain, karena yang wajib adil itu bukan dalam masalah cinta,
tapi dalam masalah pembagian nafkah yang zahir maupun batin. Nafkah yang zahir ya, bukan nafkah yang batin. Kemudian hadis ini dibahas secara panjang lebar pada hadis berikutnya. Ini hadisnya panjang, saya baca 1662. Wa an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanat alaihi wa huwa muttaji'un ma'i fi mirti, selendang saya. Fa'adina laha faqalat ya Rasulullah inna azwajaka arsalnani ilaika yas'alnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafa. Meminta kepada engkau adil di dalam putrinya Abu Quhafah, maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah itu binti Abi Bakar bin Abi Quhafah. Yang dimaksud adil ini adil dalam cinta. Cintamu sama istri-istrimu kok enggak sama gitu ya Rasulullah. Nah, mereka minta supaya cintanya dibuat adil. Wa ana sakitatun. Qalat faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ai bunayya, alasti tuhibbina ma uhibbu?" Faqalat bala, qala fa ahibbi hadhihi. Nah, ini cara Nabi apa? Menyelesaikan masalah. Langsung intinya apa? Intinya adalah itu kan perkataan yang batil kan, menyuruh adil dalam masalah cinta. Nah, maka sesuatu yang salah enggak usah digubris. Langsung aja intinya kalau kamu mencintai apa yang saya cintai ya kamu cintai Aisyah. Qalat faqamat Fatimah radhiyallahu anha hina sami'at dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faraja'at ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathunna billadhi qalat wa billadhi qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna laha ma nuraki aina dhunnuki aghnayti 'anna min syai'in farji'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faquli lahu inna azwajaka yanshudnakal adla. Kalau tadi apa? Yas'alnaka. Kalau di sini yanshudnaka. Yang syud itu meminta dengan sumpah. Jadi kalau tadi hanya minta biasa, nah sekarang mintanya dengan sumpah. Demi Allah, engkau harus adil dalam mencintai istri-istrimu. Faqalat Fatimatu, wallahi la ukallimuhu fiha abadan. Nah, Aisyah beradab ya, enggak mungkin dia mau disuruh lagi, yang Nabi sudah begitu. Qalat Aisyah fa arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahshin zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya allati kanat tusamini, yang menyayangi saya minhunna fil manzilati inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Aisyah, Zainab ini levelnya dekat dengan Aisyah dari sisi cintanya Nabi kepada beliau. Karena Zainab ini orangnya suka sedekah. Walam ara imra'atan qattu khairan fid dini min Zainaba wa atqalillah wa astaqa hadithan wa awsalir rahim wa a'zama sadaqatan wa ashaddat tidhalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqu bihi wa taqarrabu bihi ila Allah ta'ala. Tapi ada kekurangannya si Zainab ini, yaitu ma'ada sauratan, kecuali sauratan. Ya, saurah itu artinya adalah apa ini? Ajalah, tergesa-gesa. Min hiddah, dari marah. Jadi seringkali dia itu cepat marah gitu. Kalau dia omongnya apa, cepat marah. Tapi kanat fiha tusri'u minhal fai'ah. Dia cepat kembali lagi. Fai'ah kembali, maksudnya apa? Kembali normal lagi, netral lagi. Qalat fasta'dhanat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah fi mirtiha ala al-hal allati dakhalat Fatimah 'alaiha wa huwa biha. Fa'adina laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna azwajaka arsalnani ilaika yas'alnaka al-'adla fi ibnati Abi Quhafata. Qalat thumma waqa'at bi maksudnya mencela. Fastatalat alayya, dia istatala itu berkelanjutan di dalam mencela saya. Wa ana arqubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arqubu tarfahu, saya mengawasi mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ya'dhanu li fiha. Qalat falam tabrah Zainabu hatta araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an antasir, membela diri. Qalat falamma waqa'tu biha lam anshabha, tidaklah saya memberi tempo kepada Zainab hatta anhaitu 'alaiha, sehingga saya menuju kepadanya. Dalam riwayat yang lain, hina anhaitu 'alaiha, enggak ada masalah, semuanya sahih. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabassam innaha ibnatu Abi Bakrin. Maksudnya dia cerdas bagaimana bapaknya. Makanya ada ungkapan man asbaha abahu fama zalam. Hadis 63, tafadhal.
حين أنفة استبقاء ليوم عائشة قال فلما كان يوم قبله الله بين السحر ونحر. Sahrun itu adalah area paru-paru. Kalau nahrun itu a'la sadr, bagian atas dari dada ini. Jadi Nabi waktu wafat itu didekap oleh Aisyah sehingga posisi kepalanya itu baina sahri wa nahri. Nampak fadal. Aisyah radhiyallahu anha qabla ayyamha wa huwa musridun ila sudriha wa asbat ilayhi wa huwa yaqulu Menunjukkan bahwa akhir ucapan seseorang ketika wafat tidak harus la ilaha illallah, yang penting kebaikan, itu sudah husnul khatimah. Karena Rasulullah tidak menutup kematiannya, kehidupannya dengan la ilaha illallah, tapi dengan doa ini. Menunjukkan juga bahwa yang paling penting bagi orang mati itu dua, satu ampunan dari Allah, yang kedua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dapat ampunan tidak masuk neraka, kalau sudah dapat rahmat maka dapat surga. Maka dalam hadis disebutkan kalau seseorang mengucapkan Allahumma gfirli warhamni wa adkhilnil jannah, itu sudah mencakup semua kebaikan atau sapu jagat. Adapun ar-rafiq ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama mengatakan rafiq ini maksudnya para nabi-nabi yang sudah wafat sebelum beliau. Maka disebut ar-rafiqil a'la dalam hadis yang lain, ya, karena di atas, di tempat yang tinggi dalam jannah. Ada juga yang mengatakan ar-rafiq itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena hadis yang lain mengatakan Allahu rafiq, ya. Allahu huwa rafiq, atau kalimat sekitar itu, ya. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu adalah maha rafiq, menyukai sifat rafiq, sifat rifq. Ya, maka dari hadis itu kemudian ditafsiri ar-rafiq ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ikut jumhur ulama saja bahwa ar-rafiq ini maksudnya para nabi-nabi yang sudah wafat. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa hasuna ulaika rafiqa, setelah menyebutkan nabi-nabi dan yang lain-lain. 65 tafadhal. Sallallahu alaihi wasallam. hatta yura maq'atuhu fil jannati thumma yukhayyaru. Qalat Aisyatu falamma nazala bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu ala fakhidhi khusya alaihi sa'atan thumma afaqa fa ashkhasa basarahu Ashkhasa melirik. thumma qala Allahumma rabbika qalat Aisyatu qultu idzan la yakhtaruna qalat Aisyatu wa araftu hadis alladhi kana yuhaddisu bihi wa huwa sadiqun fi qawlihi innahu lam yuktab nabiyyun qattu yuramahu ila jannati thumma yukhayyaru. Qalat Aisyatu fakanat tilka akhiru kalimatin takallama biha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Qallahu Allahumma rabbika. 66 fadhal. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja aqra'a bainan nisa wa tawaratil qur'atu ala Aisyah wa Hafsah Qur'ah undian. sallallahu alaihi wasallam kana bil laili sara ma'a Aisyah yatahaddatsu ma'aha faqalat Hafsah li Aisyah ala tarkabina al-lailata fa'iri wa arkabu fa'iraki wa tandurina wa anduri qalat bala فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمال عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها نسدوا فافتقدته عائشة فغارت فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الخير وتقول يا ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا.
Ya, maksudnya hadza rasuluka. Ini nabi ini adalah utusanmu. Tapi sekarang saya tidak sekamar atau tidak sekendara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga wala astati'u an aqula lahu syai'an. Ya. Padahal hari-hari sebelumnya selalu bisa ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara dia menerima usulan Hafsah tadi. Nah, dia tidak menyalahkan Hafsah karena dia sendiri yang menerima usulan. Berarti salahnya bukan di Hafsah, salahnya di Aisyah radhiyallahu taala anha. 67 an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamila kamula, tiga qiraat, tapi yang kamila kasrah itu kurang fasih. Kamala di situ apa? Kamala minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa'i ghairu Maryam binti Imran wa Asiyah imraati Fir'auna wa inna fadla Aisyah 'ala nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Ini sudah sering ya. Dan yang dimaksud kamala di sini adalah sempurna dalam semua fadilah. Nah, kalau perempuan itu tidak mungkin sempurna dalam semua fadilah. Dia punya fadilah tertentu tapi punya kekurangan dalam banyak hal. Nah, sehingga Nabi katakan di sini perempuan yang kamil, yang semua fadilahnya itu sempurna, itu cuma Maryam binti Imran dan Asiyah. Ini semuanya dari kalangan umat terdahulu. Maryam dari umat terdahulu, Asiyah dari umat terdahulu. Dan menurut sebagian ulama, Asiyah dan Maryam ini nanti akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW dalam surga dengan dalil thayyibatin wa abkara. Maka abkara yang dimaksud adalah istri Nabi yang belum disentuh oleh orang yang lain, yaitu Asiyah dan Maryam ini. 68 wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aish, ini adalah an-nida murakham, yaitu dipanggil dengan menghapuskan bagian akhirnya. Hadza Jibril yaqra'u 'alaiki salam, menunjukkan bolehnya ngirim salam kepada perempuan apabila aman dari fitnah. Faqalat wa 'alaihi salam wa rahmatullah. Qalat wa huwa yara ma la ara. Wa huwa maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yara ma la ara. Karena Jibril waktu itu tidak terlihat oleh Aisyah tapi terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kondisi Jibril datang itu kadang-kadang terlihat oleh orang, kadang-kadang tidak terlihat oleh orang. Meskipun posisinya sebagai dalam bentuk manusia. Kadang ada yang melihatnya, kadang ada yang tidak melihatnya. Sampai di sini sudah selesai fadilah Aisyah. Sebenarnya kurang satu hadis lagi. Ini juga fadilah Aisyah. Tapi dalam sebagian naskah itu dikasih babun minhu. Berarti bab cabang dari fadilah Aisyah. Dan ini hadis cerita tentang Ummi Zar'in yang sangat panjang. Dan ini karena sangat panjang dan mufradatnya sangat banyak, maka tidak usah diterjemahkan. Terjemahnya nanti saya kirim lewat WA ya, untuk mufradatnya ya, nanti bisa dipasangkan pada kitab antum masing-masing. Sempat nggak masangkan mufradat gitu? Ini perlu sungguh-sungguh ya. Kalau kitab saya yang saya pelajari semuanya pasti ada mufradatnya, itu ada. Jadi selesai belajar pasti ada mufradat nih, mufradat yang susah-susah nih, yang gampang-gampang nggak usah diterjemahkan. Sehingga maksud saya begini, selesai kita ngaji itu siap ngajar gitu maksudnya. Karena kalau kita ngaji belum siap ngajar berarti apa? Mufradatnya masih belum sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah 1 jam. Ada pembahasan silakan.